Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai konsep gadai dan wadiah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 1. Nadia Rahmawati, 2. Yini Rahmawati, 3. Vita Yudi Rahmawati, 4. Alvina Nurfatona. Pengertian gadai. Menurut bahasa, gadai berarti al-subut dan al-habs, yaitu tetap, kekal, atau penahanan. Sedangkan gadai menurut istilah adalah penyerahan harta benda sebagai jaminan hutang yang kepemilikannya dapat diambil alih ketika sulit untuk menebusnya. Menurut ulama Syafi'iyah, gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, gadai adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga ketika yang berutang kehilangan membayar utangnya kepada pemberi jaminan. Landasan hukum gadai. 1. Al-Quran. Ayat Al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Penjelasan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Jika kamu dalam perjalanan, yakni sedang melakukan perjalanan dan terjadi hutang piutang sampai batas waktu tertentu, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, yaitu seorang penulis yang menuliskan transaksi untukmu. Ibnu Abbas mengatakan, atau mereka mendapatkan seorang penulis tetapi tidak mendapatkan kertas, tinta atau pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman. Maksudnya, penulis itu diganti dengan jaminan yang dipegang oleh si pemberi pinjaman. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Artinya, sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. 2. Hadis. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya. Lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan. Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tunggangannya atau kendaraan yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. Sahih Muslim. Rukun dan syarat gadai. Yang pertama, ijab qabul atau sigot. Yang kedua, orang yang bertransaksi atau akid. Yang ketiga, adanya barang yang digadaikan atau marhun. Yang keempat, hutang atau marhun bih. Memanfaatkan barang yang digadaikan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Ali, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hutang atau pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Akan tetapi, ada beberapa pendapat ulama tentang boleh tidaknya memanfaatkan barang gadai, yaitu 1. Pendapat Syafi'iyah. Menurut ulama Syafi'iyah, yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai atau marhun adalah rohin, walaupun marhun itu berada di bawah kekuasaan murtahin, ikutnya. Yang kedua, pendapat Malikiyah. Murtahin dapat memanfaatkan barang gadai atas izin pemilik barang dengan beberapa syarat, yaitu hutang disebabkan jual beli, bukan karena menghutangkan. Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari marhun untuknya, jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan. Apabila tidak ditentukan batas waktunya, maka menjadi batal peliharaan. Yang ketiga, pendapat Hanabilah.
Boleh murtahin memanfaatkan barang gadai atas izin pihak rohin dan nilai manfaatnya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk marhun tidak gadai. Ikatan gadai, pembatalan, dan berakhirnya gadai. 1. Ikatan gadai. Gadai adalah akad yang mengandung unsur ibadah sunnah yang memerlukan qabul sehingga akad gadai tidak akan mengikat, kecuali diadakannya serah terima sama seperti hibah dan akad pinjam-minjam utang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Daruqutni dan Hakim dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Daruqutni, dan Ibnu Majah. Yang kedua, tindak lanjut terhadap barang gadaian. Ketika akad gadai telah mengikat yang ditandai dengan serah terimanya barang gadaian yang bergerak berpindah tangan kepada pegadai untuk memastikan adanya jaminan. Kekuasaan pegadai terhadap barang gadaian tidak akan pernah hilang, kecuali memberi kewenangan pegadai untuk memanfaatkan barang yang digadai tersebut. Ketiga, berakhirnya ikatan akad gadai. A. Pembatalan akad gadai dari pihak pegadai walaupun tanpa adanya restu dari pihak pegadai, dikarenakan hak gadai adalah milik penggadai, sedangkan gadai dari jalur penggadai bersifat tidak mengikat. B. Adanya pelunasan semua hutang. C. Rusaknya barang gadaian karena akad gadai akan berakhir karena hilangnya objek akad atau tersia-sianya barang gadaian. D. Barang gadaian berubah menjadi barang yang tidak lagi berharga. Penyelesaian gadai. Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat. Misalnya, ketika akad gadai diucapkan, apabila rahin atau penggadai tidak mampu melunasi hutangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka marhun atau barang yang digadaikan menjadi milik murtahin atau orang yang menerima gadai sebagai pembayar utang. Sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga marhun akan lebih kecil daripada utang rahin yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak murtahin. Sebaliknya, ada kemungkinan juga harga marhun pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak rahin. Selanjutnya yaitu wadi'ah. Kata wadi'ah berasal dari wada sya'a, yaitu meninggalkan sesuatu. Menurut bahasa, wadi'ah artinya meninggalkan atau meletakkan. Maksudnya, meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Menurut istilah, wadi'ah artinya memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. Menurut mazhab Hanafi, wadi'ah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Sedangkan menurut ulama Syafi'i dan Maliki, wadi'ah adalah gambaran penjagaan kepemilikan barang-barang pribadi yang penting dengan suatu cara tertentu. Landasan hukum wadi'ah dalam surat An-Nisa ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Sebagai penjelasannya, dalam ayat Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati illa ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu, kalimat ini
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, mencakup seluruh manusia dalam menunaikan segala amanat, dan yang paling pertama adalah bagi para pemimpin dan penguasa yang wajib bagi mereka menunaikan amanat dan mencegah kezaliman, dan senantiasa berusaha menegakkan keadilan yang telah Allah limpahkan atas amanat yang telah mereka pikul dalam kebijakan-kebijakan mereka, dan masuk dalam perintah ini juga selain mereka, sehingga mereka wajib menunaikan amanat yang mereka punya dan senantiasa berhati-hati dalam menyampaikan kesaksian dan kabar berita. Selanjutnya, dalam ayat wa idza hakamtum bainan nasi anta tahkumu bil had, dan menyuruh kamu apabila menetapkan keadilan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Di sini adalah dengan tidak condongnya hati atau penguasa kepada salah satu pihak yang bersengketa, dan agar tidak mengutamakan seseorang atas orang lain dikarenakan hubungan kekerabatan, jabatan, kemaslahatan pribadi atau hawa nafsu. Akan tetapi, seorang qadhi memberi putusan bagi yang berhak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan seorang penguasa harus memperlakukan rakyatnya dengan sama rata tanpa mengutamakan seseorang kecuali dengan kadar keutamaan yang memang dimiliki orang tersebut, berupa keuletannya dalam beramal atau berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan atau kekuatannya dalam berjihad dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam ayat innallaha kana sami'an, sesungguhnya Allah adalah maha mendengar, yakni mendengar apa yang diputuskan. Selanjutnya, dalam ayat basyiro, maha melihat, yakni melihatnya ketika ia mengeluarkan putusannya, sehingga Allah mengetahui apakah ia berusaha untuk berlaku adil atau memberi putusan dengan hawa nafsu. Ialah al-hadis, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan atau menitipkan kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Nah, isi kandungannya, hadis di atas mengisyaratkan untuk menitipkan barang kepada seseorang yang dipercayai, dan orang tersebut tidak berkhianat kepada orang yang menitipkan barang. Kesimpulannya, hadis tersebut, apabila kita menyerahkan barang kita kepada orang lain yang kita percaya, maka orang tersebut harus menjaga barang kita seperti menjaga barang miliknya. Barang tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun orang tersebut tidak menerima. Macam wajah. Yang pertama adalah wadi'ah yat amanah. Dalam menggunakan prinsip wadi'ah yat al-amanah, penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Yang kedua adalah wadi'ah yat damanah. Dari prinsip yat al-amanah, tangan amanah, kemudian berkembang prinsip yat damanah atau tangan penanggung, yang memiliki arti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan. Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan juga sekaligus penjamin keamanan barang atau aset titipkan. Rukun dan syarat wadi'ah. Yang pertama, rukun wadi'ah adalah muwadi, orang yang menitipkan, wadi, orang yang dititipi barang, wadi'ah atau barang titipan, dan yang terakhir sigot atau ijab dan qabul. Penjagaan dan penyimpanan wadi'ah. Para ulama berbeda pendapat tentang cara menjaga titipan. Dari kesemuanya itu, pada dasarnya sama-sama harus menjaga titipan milik orang lain dengan sebaik-baiknya, seperti menjaga harta milik sendiri, dan apabila terjadi kerusakan akibat kelalaiannya dari orang yang menerima barang titipan, maka orang yang menerima barang titipan harus menggantinya. Jenis barang yang diwadiahkan, yang pertama adalah 1. Harta benda, 2. Uang, 3. Dokumen penting, keempat adalah barang berharga lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.